warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP. Beberapa malam ini kita tidak podcast. Bukan berarti bintang tamunya nggak ada. Hanya malas saja. Karena saat ini Om lagi fokus untuk mementahkan beberapa caleg yang memiliki peluang untuk duduk di dapil 1 ini. Tentu bukan Om sendiri, banyak tim Om yang jalan ke lapangan melihat dan menyaksikan gerakan-gerakan yang dibangun oleh para caleg yang ada di dapil 1 Kutai Timur. Dan malam ini saya didatangi atau digeruduk oleh 3 millennials. Mereka adalah anak-anak muda yang ikut berkiprah bukan sebagai politisi atau praktisi politisi langsung, akan tetapi mereka adalah para pendukung seorang caleg yang ada di dapil 1. Mereka menamakan dirinya Kaula Muda. Sangat jelas di dada mereka ada nomor urut. Akan tetapi sebentar atau nanti Om akan mengupas satu-satu di antara mereka mengapa mendukung Irfan Taka. Saya perkenalkan satu-satu dulu. Mulai dari Anjas Pratama. Selamat malam Anjas. Selamat malam, Pak. Jangan panggil Pak. Panggil Om aja. Siap. Iya. Siap. Kalau Pak itu terlalu terlalu feodalistis kedengarannya kan. Siap, Tuh. Om, siap. Panggil Om aja biar santai ngobrolnya. Siap, Gitu. santai. Kemudian M Saputra Hadir. Wih, luar biasa itu tangan tuh, hadir katanya kan. Kemudian M Husaini. Oh, ada. Oh, malam minggu ya? Iya. M Husaini belum punya pacar atau belum punya ya? Belum punya atau sudah punya istri? Belum juga. Oh, belum juga. Nah, oke, baik. Kalian adalah para pendukung caleg dari Partai PAN nomor urut 3, Irfan Taka Esos. Ini gimana ceritanya ini? Anda mendukung begitu? Mungkin melalui Anjas dulu sebagai pimpinan rombongan malam ini. Kan nama saya Anjas Pratama, Om ya. Jadi gini, Om. Jadi kenapa kami sebagai anak muda ini begitu antusias untuk mendukung Bapak Irfan Taka? Karena saya melihat juga sendiri bahwa beliau ini sangat berperan sekali di masyarakat, terutamanya di kaum milenial, ya, anak-anak muda Sangatta Kutai Timur, khususnya di Sangatta. Jadi saya melihat Bapak Irfan Taka ini begitu memperhatikan masa depan anak muda, sehingga membantu para anak-anak muda ini untuk bekerja, Pak. Om. Maaf. Jadi di situ yang saya buat antusias sekali sama Bapak Irfan Taka ini untuk mendukung secara ikhlas dengan hati nurani saya. Dengan hati nurani saya memilih dengan ikhlas Bapak Irfan Taka ini, karena beliau sangat sekali saya lihat berkontribusi terhadap masyarakat. Nah, jadi saya berpikir beliau saja belum duduk menjadi anggota dewan atau wakil rakyat tadi mampu memperjuangkan masyarakat di sekitarnya, khususnya kaum anak muda tadi. Makanya kami sepakat untuk mendorong Bapak Irfan Taka dan mendukung sepenuh hati. Oh, berarti kalian ini yang mendorong beliau maju? Betul, Pak. Oh. Jadi kami sangat tertarik gitu, Pak, sama Iya. kemampuan beliau yang begitu perhatian kepada kami anak-anak muda khususnya, ya, Pak, ya. Iya. Ya, itu yang membuat kami sangat tulus mendukung beliau. Iya.
Kemudian di mana Anda kenal sama Pak Irfan itu? Kalau saya kebetulan tetangga. Oh, tetangga. Ya, Iya, 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 kebetulan iya, saya iya. tetangga. Rumah sebelahan gang aja. Oh. Ya, jadi saya tahu betul Bapak Irfan Taka bagaimana membantu selama ini. Sebelum beliau, bahkan sebelum mencalonkan diri, Iya. saya tahu sekali bagaimana beliau membantu orang-orang yang datang kepada dia lah, ya, kepada beliau tadi. Iya. Nah, kemudian M Saputra. M Saputra, Saputra dari mana? Kalau saya Tongkonan, Oh, Tongkonan. Iya. Maksud saya Di- asli dari mana? asli dari Sulawesi. Oh, Sulawesi ya. Di Sulawesi itu kan luas tuh. Oh, Iya Sulawesi kan? ini Sulawesinya di selatan, Aha. Pinrang. Oh, daerah Pindrang. Iya kan. Kenal dengan Pak Irfan itu di mana? Kalau kenal dari Pak Irfan itu dari awalnya sih dari iparnya. Oh, iparnya. Ya, Hmm. ini kebetulan kemarin itu Ya. saya kan butuh juga, butuh artinya butuh pekerjaan lah. Ya, 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 ya. Nah, saya ditanya dari teman saya, Hmm. kamu mau ndak kerja di sana? Hah. Gimana? Aku ini ndak ada uang. Hmm. Ini sudah nikah Pak, istri ini Ya, ya. nggak ada pekerjaan kan. Hmm. Akhirnya dibawa Ya. sama iparnya. Jadi iparnya Pak Irfan membawa Saputra ke rumahnya Pak Irfan. Ya betul, Aha. dibawa ke rumahnya, terus berbincang-bincang, Ya. bincang-bincang. Kita akhirnya dia ngomong sendiri, saya ini di Sangatta mau ini apa namanya, mengurangi angka pengangguran di Sangatta. Iya, iya, iya. Oh, Pak Irfannya ngomong bahwa beliau punya niat untuk mengurangi pengangguran. Iya betul. Ya, ya, Itu ya. di ngomongnya itu di waktu akhir 2022. Oh. Nah, saya dibawa lamaran saya Ya. sudah 2 minggu. Ini lamaran apa nih? Pekerjaan lamaran atau? pekerjaan. Oh, saya pikir lamaran pacarnya gitu. Itu sudah nikah. Oh, sudah nikah. Iya, 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 iya. Ya. Hahaha. Nah, dibawa ke sana ngomong, sudah itu 2 minggu kemudian Ya. dibawa lamaran anu saya di salah satu perusahaan. Hahaha. Akhirnya dipanggil. Nah, kebetulan ada masalah. Ya. Yang itu kemarin sudah di pas Bang Irfan di sini, Aha. basketnya itu Ya. ngomong minum lah itu. anunya. Oh, waktu itu Anda sudah diterima. Belum. Oh, Ini belum diterima. posisi interview. Oh, dalam posisi ya keadaan Ya, interview. malamnya Aha. saya ini. Nah, ya kenakalan remaja Iya. lah. Sebenarnya bukan remaja lagi karena sudah punya istri kan. Iya, jadi ini kenakalan orang tua sebenarnya. Iya kan, hanya umurnya aja yang muda. Hancur. Iya, 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 iya. Lalu kemudian, Nah, dipanggil Pak Irfan. Sudah tes? Sudah. Aku ngomong, saya gagal. Kenapa gagal? Gugup. Awalnya saya gugup. Iya, 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 iya. Ya, sahabat di podcast jangan gugup ya. Ya, Iya, iya. Santai aja, santai. Iya. Iya. bilang gugup. Nah, terus aku masih menutupi Iya. keadaan itu. Iparnya sudah mengetahui ini barang ini. Kalau Oh, saya sudah ini. kasusnya sudah diketahui Ya. oleh Ipar Pak Irfan. Oh, iya, iya, iya. Ngomong iparnya. Mhm. Ternyata Pak Irfan ya inilah. Nggak ngomong sama saya lah. Iya. Marah lah. Karena sudah memperjuangkan. Iya. Kita lagi yang aneh-aneh. Akhirnya ndak lolos. Iya. Akhirnya dia 2 minggu kemudian ambil lamaran saya lagi. Ya. Akhirnya alhamdulillah sudah lolos, sudah kerja. Oh, luar biasa ya. Luar biasa sekali Jadi, Pak Irfan. Pak Irfan itu memang memperjuangkan orang-orang ya seperti niatnya tadi kan, Iya, untuk mengurangi pengangguran di Kota Sangatta. betul. Nah, kemudian kan tadi tidak lulus tuh. Tidak lolos ya. Ya, Istilahnya di perusahaan itu apa itu? Ya tidak lolos lah. Tidak lolos. Tidak lolos ya, tidak lulus Ya. ya. Diakibatkan oleh kelalaian Saputra sendiri. betul. Besok mau interview, malamnya Malam. minum Ya, sampai pagi. sampai pagi. Iya. Jadi waktu saya di interview itu Ya. Saputra teler. Kuat-kuatin aja. Ah. Namanya ini ada semangat juga kan. Iya, iya, iya. Ini kan penerimaan operator ini. Iya. Oh. Pasti jiwa ini kan Mhm. masih muda-mudanya. Iya, iya, iya. Semangat ini. Jangan juga Harus kamu ini. bilang muda, kamu sudah punya istri. Kalau bilang terlalu tua kan ya. Iya, iya, iya. Kecuali Om. Ya.
betul. Oke. Nah, dilanjut. Nah, sudah itu ya kerja lah sini. Oh, kerja. Ya, alhamdulillah sudah setahun. Oke. Eh Anjas, kita kan tahu tuh banyak cerita-cerita yang kita dengar bahwa kalau mau masuk di perusahaan ini harus ada uang apalah. Nah, kemudian Anjas ketika dikawal oleh Pak Irfan ini masuk ke perusahaan, apakah menggunakan uang? Alhamdulillah sama sekali tidak ada. Jadi beliau ini menerima semua yang datang kepada beliau, anak-anak muda. Ya, termasuk itu tadi niatnya Bapak Irfan Taka ini juga untuk merubah mindset warga Sangatta tadi. Jangan sampai berpikir masuk kerja itu susah karena bayar kan. Jadi datang ke beliau itu sama sekali tidak ada bayaran. Termasuk kami bertiga nih masuk kerja itu tidak ada sama sekali bayar. Kami bahkan di sana sebelum bekerja pun ada sebagian yang sampai di sana pun makan ya, dibelikan rokok juga diurus sama beliau, betul-betul diurus sama beliau. Itu tahun berapa kejadian itu? Itu baru aja 2020 ya, 21 ya. Oh, 2020 2021 ya. Itu kan sebelum beliau mencalonkan ya. Iya. Belum ada niat beliau untuk maju. Belum ada. Ya. Jadi beliau anak-anak muda yang istilahnya kesusahan untuk bekerja tadi datang ke rumahnya. Akhirnya beliau bantu sambil menunggu tadi prosesnya masuk ke perusahaan itu. Anak-anak muda ini sering datang ke rumahnya. Jadi di sana mereka bukan hanya datang duduk diam, tapi mereka dikasih makan di sana bahkan karena mereka masih menganggur nih posisinya kan. Jadi Pak Irfan yang tampung di rumah gitu. Ya, betul sekali. Termasuk menampung juga anak-anak itu. Luar biasa ya. Makanya itu yang kami lihat dari Bapak Irfan Taka ini. Ada ketulusan Hati beliau sangat tulus. Iya. Nah, kemudian Anjas Pratama sendiri ini, Anjas Pratama luar biasa nama ini kan. Mengingatkan saya ada nama bintang film ini. Anjas Asmara. Iya kan, tapi ini kan Anjas Pratama. Iya. Udah punya pacar belum? Sudah menikah. Oh, sudah menikah. Alhamdulillah. Iya, sengaja saya tanya itu. Kan biasanya kaum milenial itu kan pura-pura belum ada istri, tahu-tahunya di rumah ada istri gitu, ya kan? Tahun kemarin baru menikah. Iya. Nah, kan apa saya bilang itu asalnya dari mana, Anjas? Apakah sekampung dengan Saputra? Oh, kalau saya bukan asli sini sebenarnya. Ya, tapi bukan asli saya sini. besar dan sekolah di sini. Saya kalau suku saya Makassar Jawa. Oh, Makassar Jawa. Ya, jadi bapak Makassar, ibu Jawa. Maja berarti ya? Maja. Iya, Makassar Jawa. Maja. Ibu Makassar? Bapak Makassar. Oh, bapak Makassar. Ya, ibu Jawa. Oh, Daengnya. Lahirnya di Palu, Sulawesi Tengah. Besarnya di sini. Luar biasa juga ya. Saya di sini dari umur 3 tahun. 3 tahun? Ya, sampai sekarang sudah jalan 24-25. 24-25 dan beristri. Sudah beristri. Iya, orang Sangatta atau Makassar atau Jawa? Kebetulan istri orang Jawa juga. Oh, orang Jawa. Tapi lahir dan besar di sini. Oh gitu. Lahir dan besar di Sangatta, ketemu di mana enggak tahu di acara di mana kan? Iya kan? Akhirnya jodoh menikah di sini. Dan bersyukurnya sudah punya kerja. Alhamdulillah. Iya, berkat usaha, motivasi, dorongan dari Irfan Taka. Betul sekali, Pak. Nah, kemudian kalau Husain ini dari mana Husain? Kalau saya itu awalnya dari Banjarmasin, Pak. Terus merantau sini ikut om dan tante saya. Oh, orang Banjar. Iya, dari 2010. Sangatta. Oh. Banjarmasin di mana? Banjarmasin di dekatnya Martapura. Oh, bukan di Banjarmasinnya ya. Oh. 30 menit lah ke Banjarmasin. Iya. Om sengaja tanya itu karena Om lama di Banjarmasin juga. Oh iya. Jadi seluk-beluk kota Banjarmasin itu Om hafal. Karena hampir 10 tahun Om di Banjarmasin itu. Kemudian ikut dengan teman-temannya ini ke Pak Irfan Taka juga. Kalau saya kebetulan langsung juga karena rumah saya berdekatan juga di rumah Bang Ipan itu, beda sebelah gang aja. Oh, tetangga juga. Iya, tetangga juga. Nah, mengetahui Pak Irfan ini bisa mencarikan jalan agar anak-anak muda masuk di perusahaan tanpa bayar itu dari mana informasinya? Saya ketahui dari 2020 itu
sebelum beliau mencalonkan saya sudah berbaur dengan beliau juga, aktif Oh, di organisasi yang beliau dirikan. iya 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 iya. Gitu. Iya kan ada itu pusaka. Iya, Ya, benar, iya, saya iya. termasuk anggotanya Pusaka. Putra apa itu Pak? Apa? Pusaka Persekutuan Suku Asli Kalimantan. Oh, Persi, iya betul, Iya. betul, betul. Ya, memang beliau asli Kalimantan ya, putra-putra dari Kaltim, Kalimantan. Nah, kemudian 2010 di Sangatta. Iya. 2010 di Sangatta, ada berapa tahun tuh nganggur tuh sehingga bisa langsung. Kalau dulu saya itu pernah melamar di perusahaan Nah, 2 kali, iya. belum pernah lolos. Jadi selama itu saya lulus apa mau cari kerjaan itu sembarang Pak, dari ngurir di warung makan Iya, iya, iya. gitu sebelum adanya masuk perusahaan ini. Dulu kurir ya? Iya, kurir. Nah, tidak diterima lamarannya. Iya. Wah, ditolak dong. Iya, karena Iya kan? namanya perusahaan ya, perusahaan tambang itu bayar pun belum tentu masuk. Oh, begitu ya? Iya, Oh. ada seperti itulah permainan. Apalagi tidak ada kenal, ya susah. Oh, tanpa kenalan, susah kita masuk. Iya, Dibayar pun belum tentu, benar. belum tentu kita berhasil ya. Iya. Tetapi Pak Irfan ini apakah bayar atau tidak seperti yang teman-teman mereka? Iya, untuk biaya saya tidak pernah keluar. Oh. Bahkan ya seperti yang teman-teman bilang tadi, kayak makan, Iya. rokok, dikasih, diberi. Luar biasa. Beliau juga tulusnya itu tidak terpaksa, ya benar-benar tulus. Iya. Peduli juga beliau itu, Bang Irfan Taka itu. Iya, iya, iya. Nah, oke, itulah akhirnya Anda bertiga dan mungkin banyak lagi milenial-milenial yang masuk di dalam gerbong Aku Kaula Muda di bawah pembinaan dari Pak Irfan Taka ini bertekad bulat mendukung beliau sebagai calon anggota legislatif. Betul, betul. Ada berapa banyak anggotanya sebenarnya? Jumlah aslinya belum tahu, tapi yang jelas kalau untuk anggota kaula mudanya itu ada sekitar 200-an. Sekitar Tapi 200-an ya. yang datang untuk juga minta dibantu untuk bekerja itu wah udah nggak bisa dihitung sih, banyak ya sekali. Iya. Ya, Iya. bahkan sampai di luar dapil pun datang Oh. mendengar tadi Iya. isu-isu bahwa ternyata di Sangatta Utara ada nih orang yang bisa bantu kita masuk kerja tanpa bayar. Di luar dapil juga datang juga. Dan di luar dapil itu apakah dibantu atau tidak? Jelas sekali dibantu. Karena tadi niat beliau memang tulus untuk membantu anak muda tadi. Iya. Jadi beliau ini mengadakan program ini bukan karena hanya saja beliau mau mencalonkan diri tadi, tapi memang niat dari awal beliau itu seperti itu. Nah, makanya kami mendorong bersama-sama juga, ayo Om naik. Iya. Om sekarang ini udah kuat, mampu memperjuangkan kami, apalagi Om sebagai wakil kami. Iya. Wakil rakyat, apa enggak Om lebih kuat untuk membela kami? Iya. Dari oknum-oknum lah ya. Iya. Oknum-oknum yang memeras rakyat ya. Yang membuat saya tertarik itu karena beliau sifat sosialnya itu loh. Menampung kalian yang awalnya pengangguran, dikasih makan, bahkan dikasih merokok, iya kan? Ini yang jarang kita temui, orang-orang yang peduli terkait dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan hanya peduli kepada kaula muda kan, tetapi rekan jejaknya kan kita bisa lihat ya, bahwa bukan saja ke anak-anak muda ya, mungkin juga tetangga-tetangganya ya, termasuk apalagi tetangganya. Saya tetangganya. Tetangga saya tahu sendiri. tetangga, kan? Ya, kan kebetulan saya tinggal di Tongkonan itu samping dekat rumahnya Bapak Irfan ini sama nenek nih tinggalnya. Ya. Jadi saya tahu bagaimana Bapak Irfan ini membantu nenek saya. Jadi sering kadang-kadang datang nawarin, kenapa Nek, nanyain kabar gitu kan, nanyain kabar. Kadang nenek bilang mengeluh misalnya apa kayak ini lagi misalnya kan nenek kan waktu itu lagi mau bangun rumah tuh, kayunya kebetulan kurang waktu itu. Jadi ini mau bangun rumah kata nenek, kayu kurang, bentar nanti saya antarkan ke rumah. Diantarkan beliau ya. Jadi bukan tetangga pun diperhatikan. Jadi bukan hanya
mencari muka orang-orang luar. Iya, iya, Nah, iya. memang niat beliau sangat tulus. Iya. Itu jauh sebelum beliau mencalonkan Jauh sebelum diri. itu ya. Kan saya tetangganya nih. Aha. Dari saya kecil, Bapak Irfan ini sudah tahu saya. Oh. Dari saya kecil, masih saya SD, Hmm. sudah tahu sama saya. Iya. Jadi saya tahu juga bagaimana beliau. Iya. Sebagai tetangga saya memperhatikan, oh beliau ini seperti ini, sangat tulus. Nah itu. Tadi saya ini mau ngomong apa tuh? Kan tetangga juga dengan Pak Irfan ya. Iya. Apakah perlakuan Pak Irfan itu hanya kepada keluarga Anjas atau termasuk saya? Yang saya tahu beliau bantu khusus yang kaula muda-muda aja. Oh. Itu benar-benar banyak sekali dibantu beliau. Apalagi mungkin teman-teman beliau yang Iya, saya iya, tidak tahu kan Iya, iya. di luar sana, Mhm. mungkin di organisasi beliau Iya. aktif. Beliau kan sangat aktif sekali tuh. Iya, betul. Wah, luar biasa pokoknya beliau itu. Nah, kan ada cerita lucu tuh. Saya pernah dengar dari Saputra. Iya kan? Selain tadi tidak lulus atau tidak lolos diakibatkan malamnya teler padahal besok mau diinterview. Iya kan? Iya. Malam ini jadi pesakitan ini Saputra ini. Nah, Saputra kan sudah beristri saat itu. Iya. Bagaimana perasaan Anda ketika Irfan Taka sudah meloloskan Anda menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan? Lalu kemudian pasti dalam hati Anda atau Saputra itu ada berpikir begini, waduh, ini malaikat saya nih. Gimana pandangan Saputra sendiri dan istri Saputra terkait dengan Pak Irfan Taka? Betul. Istri saya pas tahu kalau sudah saya lulus, artinya ini sudah tanda tangan kontrak. Iya. Beliau nangis. Beliau nangis kan ya, kita juga ikut ini. Oh, istri Iya. Saputra menangis. Iya. Menangis dalam pelukan Saputra. Jelas. Iya, iya. Karena iya. kan Sangat dramatis. Iya, iya. Iya. ini pekerjaan ini masalah apa? Masalah depan ini. masalah hidup Dan ini. ini sudah ini. Ya Oh, kan? hamil. Iya. Hah. Dia nangis, Hmm. dia ngomong terima kasih sekali. Iya. Dan kata-kata Pak Irfan itu yang saya dengar apa? Yang dia bilang sama saya, Iya. ingat ya, satu aja yang saya sama kamu pesan, Hmm. jaga nama baik saya. Oh, Itu yang saya ini sampai sekarang. ada Makanya semangat saya sampai sekarang tetap. ada titipan pesan yang disampaikan Pak Irfan. Iya, Bukan hanya ke Saputra ya, kepada semua-semuanya. iya. Iya kan? Jaga nama baik. Baik. Memang Yang membawa kamu. itu yang paling penting sebenarnya. Bagaimana kita menjaga nama baik orang-orang yang pernah membantu kita. Bukan hanya kepada orang yang membantu kita sebenarnya, tapi kepada semua orang tuh. Kita harus menjaga nama baiknya, ya kan? Tadi luar biasa tuh. Istrinya dalam keadaan hamil, Iya, kemudian mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya menangis dalam pelukan. Iya kan? Iya. Karena bersyukur. Iya. Iya kan? sangat bersyukur. Sangat sekali. bersyukur. Sekarang anak ada berapa? Wih, satu. Oh, baru satu. Iya. Enggak apa-apa bikin dua. Kan tidak kerja. Jangan dulu. Oh, jangan dulu ya. Nah, kerjanya di apa? Bagian apa tuh? Operator? Kalau untuk saat ini saya di bagian dewatering. Apa itu? Ya, dewatering nama luarnya artinya pompa. Orang Oh. pompa. Oh, iya. Pompa. Hmm. Oh, jadi itu ya yang ditangani di perusahaan-perusahaan Iya. atau melayani perusahaan bagian pompa. Bagian Itu pompa apa itu? Pompa ban atau pompa air? Harus jelas. Pompa air. Iya. Kita ya pakai pompa air. Oh, pompa air. Iya, jangan sampai kayak waktu di dulu di interview tiba-tiba teler kan. Nah, lolos tuh. Tapi di podcast ini pasti lolos. Semoga. Kalau Anjas Pratama tuh di bidang apa? Sama Om.
Kebetulan saya senior mereka di Pompa. Oh, iya. Tiga-tiganya pompa. Iya. Oh, Mereka mengikuti jejak saya. mengikuti jejaknya itu Iya. akhirnya hadir di podcast ini untuk memompa juga nih Iya, semangat memompa, anak muda. ya. Kita mau memompa semangat anak muda. Iya, bahwa ada orang loh yang namanya Irfan Taka. Kalian panggil Kak Irfan ya? Lain-lain sih. Kalau saya Abang. Oh, dari Abang kecil Irfan. manggilnya Om kalau saya. Oh, Abang, Om, Abang tuh. Abang ya? Oh iya. Abang itu bahasa Banjarnya merah ya? Habang. Abang. Abang gitu. Om. Oh, habang ya. Jadi Bang Irfan Taka. Nah, kan begini nih. Mumpung kalian ada bertiga di sini. Ya kan? Kita juga bisa mewakili milenial yang ada di luar sana tuh. Bahwa sesungguhnya kalau kita ingin memilih seorang wakil atau mewakili kita harus melihat rekam jejaknya. Betul. Apa yang telah dikerjakan di tengah masyarakatnya, itu yang paling penting sebenarnya Betul sekali. untuk menentukan siapa wakil kita di legislatif. Kalau kita tidak melihat rekam jejaknya, maka yang akan timbul kemudian adalah caci maki. Betul. Ya kan? Kan sekarang tuh, wah apa itu, dia kita pilih tapi sekarang kita tidak diingat, ya kan? Ya mungkin saja bukan berarti tidak diingat. Hanya biasanya tuh wakil rakyat itu tuh banyak tugasnya. Ya kan? Tapi ada juga sih yang masyarakat ngomong begini, lewat depan kita aja Om itu tutup jendela katanya kan? Nggak mau noleh lah istilahnya. Ya, takut tersileo kali kalau menoleh. Nah sekarang ini kan marak tuh ya namanya money politik. Apakah kira-kira kalau saya misalnya Om ini sebagai caleg, kemudian saya ke rumah Anjas menyatakan, Jas pilih saya, ini saya kasih duit sekian. Apakah kira-kira Anjas mau berpaling dari Irfan Taka? Jelas tidak. Kenapa tidak? Jadi saya berpikir seperti ini Om. Ya, Saya terima uang dari Om. ya, Anggaplah paling banyak 1 juta. ya, Saya terima nih. ya. Habis 1 hari 2 hari sudah habis Om. Sedangkan yang diberikan Pak Irfan Taka kepada saya kerjaan yang nyata tiap bulan saya terima uang, Ya, bukan 1 juta. ya. Pekerjaan di tambang kalau nggak salah minimal itu dapat 6 juta 6 juta ya. minimalnya Itu 1 bulan. setiap 1 bulan. Ini 1 1 juta juta untuk 5 tahun. 5 tahun. Oh, luar biasa pemikiran Anda. Menurut saya bodoh. Iya. Saya merasa itu bodoh. Kenapa mau menerima uang yang jumlahnya tidak seberapa, lalu memilih orang itu dan setelah naik tidak diperhatikan? Iya, Kita berbicara yang sudah terjadi Om ya. Kita berbicara yang sudah terjadi. Iya. Ya kan seperti itu. Iya. Setelah dibayar nih uang, dibayar, diterima, setelah dipilih, Iya. naik, ternyata tidak dilihat. Artinya aspirasi masyarakat sudah tidak terpenuhi lagi. Ya, satu, aspirasi para pemilih itu kenapa tidak terpenuhi? Karena antara calegnya ya dengan pemilihnya itu tidak ketemu. Betul. Ketemunya di amplop. Ketemunya di amplop. Iya, melalui tim sukses. Kalau kalian kan ketemu langsung, Iya. bahkan dibantu oleh Pak Irfan. Betul sekali. Ini yang luar biasa. Dan memang kita butuhkan memang wakil-wakil rakyat yang peduli kepada masyarakat kita. Tidak hanya sekedar pasang baleho dan sebagainya, kemudian balehonya dikasih cantik-cantik, Ngobrol janji. atau ganteng-ganteng, Ya. kemudian membuat janji. Itulah yang sebenarnya yang membuka peluang juga kenapa maraknya money politik sebenarnya. Itu satu. Kedua, memang anak-anak muda, terutama kalian ini yang menjadi generasi berikutnya itu bisa menjadikan gerakan yang dibangun Irfan Taka ini sebagai sebuah gerakan yang yang bisa membantu orang lain ke depan. Jangan sampai misalnya ini contoh baik ini, katakanlah ya Pak Irfan itu memberikan contoh baik, kemudian ke depannya kalian justru tidak mencontoh hal-hal yang baik seperti itu. Itu juga membuat rekam jejak kita menjadi buruk. Dan apa yang dikatakan oleh Saputra tadi, nama baik Pak Irfan, karena bagaimanapun juga kalian ini
orang anak-anak muda atau kaula muda ini adalah kader-kader daripada Irfan Taka. Iya kan? Nah itu. Usai nih, Iya Pak. di Martapura bagian mana tuh? Lebih tepatnya Jalan Sungai Tabuk. Oh, di Sungai Tabuk. Betul Bang. Oh, di Sungai Tabuk ya? Iya. Sungai Tabuk itu masuk sana ya? Menuju kandangan Pak itu? Dia itu jalan tol poros. Oh. Kalteng juga bisa sampai Iya. perempatan. Iya. Saya paham tuh Sungai Tabuk tuh. Kenapa saya paham betul? Itu banyak dulu itu nelayan saya di situ. Nelayan kura-kura tapi. Iya kan? Nah, jualnya ke saya tuh, baru saya ekspor. Bukan saya ekspor, tapi perusahaan yang waktu itu kebetulan saya pimpin itu yang ekspor keluar negeri itu. Sungai Tabuk, Kapuas, kemudian daerah-daerah hulu di sana tuh. Luar biasa itu hasilnya. Biasa juga Om pernah sampai sana. Kalau saya ini penjelajah, ya kan akhirnya jatuh di podcast ini. Sejauh-jauhnya kita menjelajah di negeri ini, kembali juga ke bakat awal. Kebetulan Om dulu sebagai jurnalis, iya dulu waktu masih muda, seumuran kalian, iya kan. Sekarang ini sudah tua, ya kan, walaupun kelihatan muda. Iya Kan dia. itu. Memang kamu kelihatan muda loh. Kelihatan muda kan? Iya. Jiwa-jiwa muda. Belum tahu cucunya Om sudah berapa. Cucu sudah banyak. Luar biasa sekali. Iya. Nah, saya harapkan juga anak-anak muda ini bisa juga terinspirasi sebenarnya di luar sana yang menonton podcast ini. Buatlah juga podcast seperti ini. Ya. Ikutin. Ya kan? Sebab ini langka. Ini langka ini. Nah, bisa nanti kita lihat ngobrol sama Pak Irfan, mudah-mudahan beliau atas bantuan kalian bisa duduk di DPR. Kemudian kaula muda ini membuat podcast juga, ya kan? Itu sebagai bagian daripada gerakan yang kalian akan bangun agar supaya teman-teman kalian kaula muda itu bisa terbebas dari istilahnya apa itu? Terbebas dari pengangguran. Nah, bagaimana Saputra menyampaikan kepada keluarga, ya kan? Ini kan tadi ini dramatis sekali ceritanya nih, luar biasa kan? Wah, pelukan lah, nangis lah, bersyukur lah ya kan? Sampai nyembah-nyembah lah, ya Allah terima kasih ini, saya diberi jalan ini melalui tangan Pak Irfan Taka nih. Anda menyampaikan ke keluarga Anda itu? Iya, saya sampaikan kepada keluarga, orang tua, kakak, Iya. ipar. Iya, Karena dulu kan saya kerja, saya bayar. iya. Untuk Pak Irfan, saya tidak bayar. Oh, Itu luar biasanya. dulu bayar tapi tidak lolos. Lolos. Oh, sempat lolos. Ya, lolos. Memang saya kerja. Oh, memang pernah kerja. Memang Kemudian kenapa berhenti? final kontrak. Oh, habis kontraknya ya. Kontrak juga habis. Oh, iya. Jadi kita ya sama-sama Saya pisah. pikir tadi kamu dipecat karena teler lagi. Iya kan? Ya dulu kalau mau kerja, saya mau kerja sana, berangkat lagi pulang. Oh, Tapi kalau sekarang kan itu lagi. iya. Kata Pak Irfan, Nah. jaga nama baik saya. Itulah masalahnya juga kan. Kadang kesempatan telah diberikan kepada kita. Ini bukan Om mengajari, ya Iya. kan? Biasanya anak-anak muda sudah diberikan kesempatan, akan tetapi tidak mau menjadi Jepang. Ya kan? Politisi PDI itu ada namanya Pak Sapa itu. Bambang Pacul. Istilah Ya. istilah beliau kan Korea, ya kan? Itu pekerja keras. Kalau saya bilang kalian itu harus menjadi Jepang. Dia orang Jepang itu kalau kerja itu luar biasa. Disiplin, ya kan? Disiplinnya tinggi sekali. Selalu ingin melebihi dari orang lain. Gitu. Nah, ini yang kalian harus bawa nih. Semangat etos kerja orang Jepang itu. Kan banyak juga tuh dikasih pekerjaan, kemudian tiba di tempat pekerjaan, main HP lagi dan sebagainya kan. Itu merusak tuh. Itu satu. Dari sisi lain, teman-teman bergaul juga. Maka orang-orang bijak menyatakan, besok Anda mau menjadi apa, itu tergantung siapa teman bergaul Anda saat ini. Bersyukurlah kalian, iya kan? Diberi jalan oleh Tuhan,
ketemu dengan Irfan Taka yang punya kepedulian terhadap bagaimana agar anak-anak muda Kutim ini jarang nganggur. Akhirnya melalui tangan beliau, atas izin Allah, Anda diterima di perusahaan. Kira-kira apakah Anda yakin bertiga ini yang mewakili kaula muda ini Irfan Taka jadi? Yakin, Yakin sekali. sangat yakin. 1000%. Saya yakin. Yakin Sekali. dengan maraknya money politik, karena saya tahu itu Irfan Taka tidak pakai uang tuh. Betul. Saya Memang yakin. tidak pakai uang Iya. Saya yakin. politik. Ya, Karena ada saya kemampuan. karena beliau juga dari sarjana ekonomi kan juga mungkin bisa mengelola itu Iya. untuk jauh dari uang lah untuk bayar-bayar gitu. Nah kemudian susah ini kan banyak orang Banjar yang maju nih. Tentu Pak, tapi saya malah nggak ada kenal karena sibuk kerja juga. Oh, iya, Jadi iya. tidak sempat untuk mengetahui tokoh-tokoh yang dari Banjar. ya walaupun Banjar ibaratnya. Iya, Karena kan iya. saya juga kenal Bang Ipan karena tetangga juga. Jadi Oh. fokusnya di situ. Berarti baliho yang Anda lihat itu tidak pernah Tidak pernah terkonsentrasi saya di situ. soalnya. Lebih baik saya yang kenal. Walaupun suku apapun itu kan kalau kita nggak tahu Iya, jejak beliau kan betul. buat apa juga kita pilih. Iya. Ini yang jelas. Walaupun bukan karena tetangga ya, Iya. tapi memang jelas beliau itu bagus. Oh, itulah yang membuat Husaini aja sendiri atau dengan keluarga nih? Dengan keluarga juga Pak saya ikut. Oh, luar biasa ya. Jangan-jangan semua kaula muda ini mengikutkan juga keluarganya nih. Otomatis itu sudah Jelas, jadi pasti keluarga malah otomatis. bagus sekali orang ini membantu. Iya. Itu pikiran keluarga. Iya. Otomatis itu. Iya. sudah otomatis. Itu sudah otomatis. Anaknya dibantu, otomatis itu. Sama seperti saya kan. Iya. Saya Gimana kan nih? sudah kerja. Ya. Saya panggil ipar saya. Oh, Ayo ke sini. Nah. Merapat ke sini. panggilnya dari mana tuh? Dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Iya. Iya. Ayo merapat ke sini. Mhm. Mumpung sempat ada rezekimu di tangan Bang Irfan juga sama Iya. seperti saya. Aha. Makanya saya dorong dulu sana. Iya. Nah, kemarin belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Tapi kan ya berpola. Ya, Maksudnya ada betul. tahap lah. Iya. Ya. Mengharapkan keluarga yang datang dari Sulawesi itu melalui Pak Irfan masuk kerja juga. Ya. Karena saya yakin Hmm. Pak Irfan memang bisa ya. Saputra, ada berapa banyak keluargamu di Sangatta? Kalau ngomong beberapa keluarga ya banyak. Tapi ya Tapi kan tidak semuanya juga, tidak semuanya juga kan. betul. Itu mungkin keluarga dekatnya aja Saputra yang tahu persis bagaimana Saputra sesungguhnya, sehingga wah saya dapat uang 1 juta seperti Anjas tadi, Oh, iya kan? iya. Tetapi hanya 5 tahun. Sementara Pak Irfan sudah bantu saya. Ini setiap bulan saya dapat 6 juta, 7 juta nih. Pilih itu atau pilih yang 1 juta. Tapi tidak ada yang berani 1 juta. Itu kan saya gambarkan yang terbesarnya. Anggaplah segitu. Itu paling besar sudah itu ya. Anggaplah, ya Wih, kan? luar biasa. Sekalipun dikasih segitu saya tidak akan Bergeser. geser sama itu. Kalau perlu laporkan ke Bawaslu. Betul. Luar biasa semangat kalian ini sama Pak Irfan ya. Ya, Saya juga sebenarnya kalau dibantu Pak Irfan untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang Anda dapatkan itu, saya akan mati-matian membantu beliau. Ya kan? Ini bukan kampanye, ini kita cerita Iya. kita cerita sosok Pak Irfan kan? Pengalaman bersama beliau. Iya. Itu. Kan kita tidak bilang joblos Pak Irfan. Enggak. Kan kita tidak ngomong begitu. Enggak. Joblos Pak Irfan, caleg PAN nomor 3 kan kita tidak ngomong begitu kan? Tidak. Iya. Hanya saya mencontohkan ini. Iya. 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 Bahwa ada sosok caleg dari Partai Amanat Nasional namanya Irfan Taka peduli kepada anak-anak muda khususnya di Kabupaten Kutai Timur ini agar supaya mereka tidak nganggur. Dan kalian ada 200 orang yang sudah merasakan itu. Luar biasa. Dan itu kan akan menyusul sebanyak-banyaknya nanti itu. Kita mendoakan aja supaya ya banyak perusahaan-perusahaan masuk di Kabupaten Kutai Timur. Baik kalau beliau duduk kan. Baik, Ya. beliau duduk ya
kami mendorong juga beliau untuk membuat perusahaan. Oh, tidak boleh. Perusahaan apa yang mau dibuat? Dia anggota DPR, tidak boleh. Oh, tidak boleh ya? Tidak boleh. Iya kan? Iya. Itu kecuali sembunyi-sembunyi. Begitulah kehidupan. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kalian obrolkan ini bisa menginspirasi kaum milenial agar memilih caleg itu yang rekam jejaknya jelas. Betul, betul. Seperti Pak Irfan Taka. Iya. Iya kan? Jangan karena diberi amplop. Jangan istilahnya jangan terbodohi karena amplop. Iya. Kan banyak tuh pemilih kita terbuai karena amplop, Iya, ya kan? betul. Itu. Tetapi ya kita juga tidak bisa apa ya? Kita mau melarang Nggak atau bisa. undang-undang sudah melarang Tidak. itu sebenarnya. Iya. Tapi ya mereka harus lakukan itu. Karena kalau tidak melakukan itu ya berat juga tuh duduk. Betul. Karena masyarakat kita sebagian besar menginginkan itu. Iya. Kecuali kalian ya. Kelompok dari Pak Irfan Taka. Karena umum. Saya memberikan pengecualian. Ya. Karena Anda sendiri atau kalian sendiri atau kalian sendiri menyatakan bahwa ya kami dibayar berapapun kami tidak akan Paling. berpaling daripada Irfan Taka. Iya. Karena kami sudah dibantu. Nah mudah-mudahan saja Pak Irfan Taka seperti doa kalian menjadi anggota DPRD. Amin. Ya kan? Dan tetap istiqomah. Membantu masyarakat di Pasti. sekitarnya. Pasti. Ya kan? Kalau tidak, ini rekam jejak loh ini. Rekam Ya, ini pembicaraan kita ini akan menjadi sebagai sebuah media yang rekam jejak digitalnya dilihat orang. Saya juga akan teriaki itu Pak Irfan Taka kalau duduk di DPR, kemudian dia berubah. Pasti saya teriaki. Anak buahmu kemarin itu anggotamu datang tiba-tiba di rumah saya podcast mengeluk-elukkan kamu, tetapi ketika kamu duduk menjadi anggota DPR kok berubah? Saya yakin tidak. Tapi saya yakin kalau sosok Bang Irfan itu nggak akan, Pak. Karena mungkin pastinya beliau juga malu pada diri sendiri. Iya. Itu saya. Nah, ini yang penting nih. Banyak orang tidak punya rasa malu dalam dirinya. Kalau sosok pemimpin yang sudah punya rasa malu dalam dirinya, pasti dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan etika. Ya kan? Terus hanya bangsa ini karena rasa malu kita sudah tidak ada. Seperti apa yang dikatakan Pak Irfan Taka tadi. Jaga nama baik saya. Karena kamu rusak Irfan Taka yang malu kan? Tuh. Ini luar biasa nih. Nah, ke Husaini. Harapan Husaini kepada masyarakat ini yang mendengarkan podcast ini terkait dengan Pak Irfan Taka. Apa kira-kira? Ya, harapan saya untuk masyarakat khususnya Kutai Timur, untuk Bang Irfan yang menonton live ini Ya. bisa memberikan juga suara. Ya. Walaupun tidak kenal, setidaknya tahu dari saya bahwa berbicara seperti ini. Karena kan kalau mengada-ngada kan juga itu dosa juga. Betul. Jadi saya bicara sejujur-jujurnya aja. Iya. Ya harapannya mudah-mudahan Bang Irfan duduk di kursi DPR. Iya, nampak nih Husaini ini Iya. masih membawa aroma-aroma Martapura. Orang-orang Martapura itu orang-orang yang religius. Orang-orang Banjar itu orang-orang yang religius ya. Pendekatannya selalu kepada Tuhan. Nah, Dan saya juga ada cerita Om. Untuk sebelum proses kerja ini, ya. saya juga di setiap hari ke rumah Bang Irfan terus. Oh. Dari aktifnya setelah puasa lah. Sebelum beliau rame orang datang ini, Iya, pulang muda ini, Iya. berbicara tentang abang mau mencalonkan kan. Saya ikut di bina beliau. Apa aja saya juga disuruh mau. Iya. Karena saya juga bantu. Saya untuk kerjaan saya tidak terlalu berharap. Ibaratnya kalau memang rezeki ya rezeki. Tapi saya minta juga kerjaan kan walaupun OB aja sebelumnya. Iya. Tapi alhamdulillah rezekinya beda. Hmm. Malah lebih lah. Dan saya itu juga nangis. Bukan hanya putra nangis. Berpelukan dengan siapa? Oh gini. Waktu ini. Siapa tahu ada pacarnya. Ya. Waktu ada acara Om. Ya. Di Bukit Pelangi itu Seventeen. Ya.
itu kan istrinya Bang Ipan tuh jualan tuh, ada tenda kan, Ya. lumayan lah. Iya, iya. Ibaratnya saya kan masih nganggur itu, Aha. bantu-bantu juga Aha. sambil nunggu proses kerja ini, Hmm. panggilan. Iya. Tiba-tiba Bang Ipan kan juga ada datang, Iya. dapat kabar. Mhm. Itu saya sudah ngikutin dari awal psikotes itu sampai Iya. medical dulu. Mhm. Nah, di malam itu saya dengar amat katanya Bang Ipan. Kamu lolos ini medical katanya. Alhamdulillah, itu saya nangis Om. Dari selesai acara itu sampai pulang rumah, bayangin aja dari Bukit Pelangi itu, saya nangis itu udah berhenti air mata. Luar biasa ya. Secara tidak langsung memang saya nangis terus itu, sedih. Iya. Itu lolos medical aja tuh. Iya, Belum lolos di perusahaan. belum. Iya, iya, iya. Saya terus yakin juga. Lanjut. Lolos, saya nunggu lagi 2 minggu lah. Hmm. Dapat kabar lagi untuk mengambil APD kan, untuk Iya. bekerja itu. Mhm. Masuk bikin ID sudah selesai semua. Tidak lama besoknya itu sudah masuk bekerja. Iya. Itu nangis lagi tuh. Ya nangis lagi Om. Memang dia otomatis nangis Om pastinya. Iya, iya. Tapi Terharu dia ya. bangga sekali Om. Bayangin aja di perusahaan masalahnya ini saya bukan main-main. Iya. Luar biasa ya. Apalagi sangat membantu. Mungkin bisa membantu sedikit masa depan saya sendiri, Iya. bahkan mengangkat derajat orang tua juga. Betul. Setidaknya kita bisa membantu juga. Dari Sungai Tabuan ke sini, Iya. ikut dengan keluarga, kerja serabutan, Kerja serabutan sangat. pernah menjadi kurir, Ya. pernah menjadi apa lagi? Oh, servis AC juga. Servis AC. Pin BLK gitu. Iya kan? Sopir apa ya. Dan semuanya. tidak membayangkan akan masuk di Iya. perusahaan. Karena sudah saya tidak terbayang yang Iya. saya sudah bilang pernah melamar itu sebelumnya. 2 kali nggak lolos. Udah saya tidak ada harapan tuh di perusahaan. Dan alhamdulillah berkat dari bantuan Bang Irfan sebagai jembatan untuk bekerja di perusahaan, saya bisa bekerja di tambang tersebut. Itu berapa banyak air matamu itu? Wah, Dari Bukit Pelangi sampai ke rumah. lebih berapa kilo itu? Luar, Ada banyak tertumpah. 4 kilo ya mungkin. luar biasa ya. Begitu terharunya, merasa bangga. Bangga sendiri. Dan saya juga sholat, saya juga doa Hmm. untuk berirfan dan semuanya Iya. yang mendukung. Mhm. Saya itu ya luar biasa lah, pokoknya saya sangat bangga Iya. sama Bang Irfan dan sama diri saya sendiri Iya. sudah bisa bekerja lah di perusahaan itu. Lalu apa respon orang tua ketika mendengar, Ya respon orang oh tua saya ini bekerja tuh? tidak jauh-jauh seperti saya, pastinya juga orang tua itu otomatis juga mendoakan orang yang menolong saya juga, Oh. Iya. seperti itu. Orang tuanya di sana ya, masih di. Orang tua saya kan saya nelpon lah karena di Banjar kan, Oh, masih di Banjar sana. karena di sini sama Acil Oh, sama Acil. Acil siapa? Acil Susi nah. Oh, Acil Susi. Oh, Acil Susi nih. Ada saya ini nih di podcast Iya. Om BP ini. Ini luar biasa nih, Cil. Kebanyakan air mata tadi tuh. Bayangkan dari Bukit Pelangi sampai di rumahnya Acil tuh menangis tuh karena haru kan. Iya. Seandainya punya pacar dipeluknya kali. Beda dengan Saputra. Ada yang dipeluk. Iya kan, Saputra sudah ada istri ya dipeluknya istrinya kan. Atau istrinya yang peluk dia. Gitu. Nah, kalau kisahnya apa? Anjas gimana tuh, Anjas? Ketika pertama kali mendengarkan Anjas diterima di perusahaan melalui apa? Irfan. Perantara Pak Irfan. Saya pertama kali ya, saya dulu kebetulan dari sekolah itu saya aktif menjadi atlet. Oh, Ya, atlet apa? atlet arung jeram. Oh, orang jeram. Jadi sampai lulus Ya. itu saya masih jadi atlet. Jadi belum ada minat untuk ke perusahaan Iya, awalnya. Iya. Nah, setelah itu saya akhirnya melihat lah teman-teman yang seangkatan saya yang lulus sekolah juga kan. Sekolah kok kerja sudah mereka ya. Iya. Oh, teman seangkatannya ya? Ya, jadi sering-sering berapa gajimu sana nyebut lah, wah iri juga. Iya. Saya merasa iri. 10 juta misalnya. Ya anggaplah 10 juta, wah iri juga saya. Nah. Nah di situ saya berusaha untuk mencari kerja. Oh. Nenek nyaranin juga, Nah. itu coba kamu ke ommu di sana. Iya. Anu kalau di gang di tongkonan itu om, di dekat rumah itu manggilnya Pak Irfan Taka ini Bapak Naura. Oh, Bapak Naura. Anak pertamanya. Halo Bapak Naura, ini anak-anak muda yang Bapak Naura bantu ini.
Luar biasa ini berkisah di Ya. sini nih. Jadi disuruh datang ke sana, Ah. datang ke rumah Bapak Naura kata nenek kan, ke sana coba kamu apa tahu bisa dibantu. Iya, Dan akhirnya ya proses akhirnya kerjalah sekarang. kerja. Ya prosesnya sama, Iya, seperti iya. itu juga prosesnya. Dan jelas keluarga otomatis senang Mhm. karena om saya Iya. ada mau masuk kerja itu bayar ke orang lain, Omnya Anjas Ya, om mau saya. masuk kerja di perusahaan bayar, bayar. tidak lolos. Lolos sih tapi bayarnya mahal Bayar. sekali. 8 juta kan berapa kalau nggak salah. Pak Irfan tidak ada sama sekali. Tidak ada. Sama sekali tidak ada saya bayar. Bahkan dikasih rokok. Ya itu tadi Dikasih makan. yang saya bilang tadi. Kita ke rumahnya dalam keadaan menganggur. Bapak Irfan Takin mengerti sama kita. Itu loh, makan aja dalam gitu. Iya, 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 Atau iya, iya. beliau makan, kita diajak makan bersama. Oh. Jadi nggak ada dibilang kayak aku makan sendiri misalnya gitu. Nggak ada seperti itu. Jadi sama rata di mata Bapak Irfan Takin. Akibat kebaikan Irfan Taka seperti itu, akhirnya kalian ini apa ya? Seakan-akan ingin membalas kebaikan itu dengan cara lain. Jelas sekali. Karena Masing-masing kami pasti dibantu. punya cara itu. Hmm. Cara tersendiri. Jelas sekali. Iya. Kalau manusia normal ya pasti dibantu. Kalau Iya. sudah dibantu pasti membalas. Iya, Bagaimanapun iya. caranya, meskipun tidak sama, Betul. pasti betul. membalas walaupun Iya. kecil. Setidak-tidaknya minimal menjaga nama baik. Kan? Itu satu. Ya. Jaga nama baik orang-orang yang membantu Anda maupun orang-orang yang tidak membantu Anda sebenarnya. Karena menjaga nama baik itu pahala untuk kita semua. Ya, enggak apa-apa kritik-kritik, ya kan? Tetapi jangan sampai kita kayak emak-emak. Iya. Tahu pekerja mama tuh. Gosip. Nah, itu dia. Mama ini bukan menyinggung mama nih, hanya kebiasaan begitu, ngegosip, ya kan. Nah, kemudian lolos. Bagaimana perasaan Anda? Jelas senang sekali, Pak. Senang, ya? Akhirnya saya bisa tadi teman saya yang sudah kerja, akhirnya saya sudah bisa menyusul mereka nih. Oh iya. Akhirnya kayak ada nih perkumpulan, pasti ada salah satu tongkrongan itu Iya. bisa dibilang toksik lah. Oh, Kita yang masih nganggur ini bisa diolok-olok sama mereka. sekarang enggak lagi. Sekarang nggak bisa lagi. Bangga ya. Iya dong, jelas sekali. Saya juga ini Saya juga sudah kerja. Luar Ya, biasa. jadi mereka cerita kerjaan, saya juga bisa. Iya. Sudah ada kerjaan saya juga. Luar biasa. Ini saya senang nih dengan semangat kaum milenial di luar Saputra ya. Saputra kan sudah punya istri tuh. Saya juga. Oh sudah punya istri ya. Oh ya ada apa-apa. Tapi umurnya kan masih muda. Tidak apa-apa. Nah, pesannya satu, jaga nama baik orang-orang yang membantu kita. Nah, kemudian harapan Anjas kepada keluarga sajalah yang kena Anjas terkait dengan Pak Irfan Taka. Harapan saya tuh pilih beliau, dudukkan beliau. Karena wakil yang seperti apa sih lagi yang kita cari? Ya kan? Iya. Yang sudah jelas, buktinya sudah banyak, bukan janji. Iya. Bukan hanya sekedar omongan. Kalau mau dibilang bukti, waduh banyak sekali. Banyak sudah bukti. Banyak sekali. Bahkan sampai orang tuanya datang ke depan beliau, Ya. nangis terharu karena sudah anaknya dibantu kerja. Oh, ada yang begitu. Sering. Bukan 1 kali 2 kali seperti itu. Ada orang tuanya datang menangis di Pak Irfan. Sekeluarga datang untuk memberikan terima kasih ucapan terima kasih kepada Pak Irfan tadi. Sambil nangis tuh datang. Itu disaksikan banyak orang. Iya. Kita lagi ngumpul ya kan, lagi sharing-sharing. Itu dia datang menangis, Iya, terharu. Ya bisa dilihat ada di Facebooknya Pak Irfan tuh, di posting orangnya. Nah, kalau Saputra gimana Saputra? Harapan Saputra kepada keluarganya. Sampaikan kepada keluarganya bahwa saya ini sudah dikasih ini pekerjaan. Dikasih melalui Pak Irfan sudah ada jalan nih untuk saya masuk kerja ini. Harapannya kepada keluarganya gimana nih? Nah, harapan keluarga supaya Pak Irfan ini duduk di DPR, supaya kita keluarga ini bisa juga dibantu semua. Oh, Artinya cukup satu dulu, ya. nanti duduk baru kita merambah. Wih, Semuanya. luar biasa. Satu dulu. Satu dulu. Saputra dulu. Ya, Nanti kemudian ada adiknya namanya Saputri lagi kan? Sampai baru cucu. kita bantu lagi. Oh. Saya juga sudah bawa ke sana. Iya. Ayo merapat ke sana.
dia orang yang santai aja. Iya, iya, iya. Iya, Sama kayak kita ini. iya. Iya. santai. Harus santai. Iya. Santai. Tadi tegang-tegang. Aduh. Oke, baik. Sebelum saya mengakhiri podcast ini pembicaraan kami, ini pembicaraan yang guyon, tetapi ini adalah sebuah kisah nyata dari seorang caleg, calon anggota legislatif di Kabupaten Kutai Timur, Dapil 1 Kuting, dari Partai Amanat Nasional, Irfan Taka Esos. Mereka datang ke sini, saya tidak undang, akan tetapi melalui beberapa orang minta izin agar saya hadirkan di podcast ini. Yang ingin Om sampaikan kepada kita semua sebagai calon pemilih, memilih wakil rakyat itu harus dilihat dari rekam jejaknya, bukan berapa isi amplopnya, agar kita tidak kecewa di kemudian hari. Jika orang-orang baik yang kita pilih, orang-orang yang telah berbuat banyak kepada masyarakat kita ini yang kita pilih, maka hasilnya akan baik juga untuk daerah ini. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.